What's up guys, balik lagi di video gue sama Ivan lagi. Halo. Kita kemarin kan udah bahas trailer keduanya Captain Marvel tuh. Betul. Sekarang mau ngebahas film yang Keluar bulan depan ya? Endgame. Ternyata namanya Endgame. Iya, bukan Annihilation ya? Ya, ternyata Seperti Endgame. orang-orang Dari ini gitu ternyata official Endgame. Masih belum banyak banget malah kayaknya yang di reveal. Iya, betul. Ini kayak dari awal sampai habis kayak yang di highlight cuman kesedihan ya, kecuali yang terakhirnya banget lah. Iya, betul. Dari yang pertama banget nih, yang Tony Stark kayak lagi ngomong, lagi ngerekam sih itu dia ngerekam kayaknya. Ngeram pesan. Ngerekam kayak pesan gitu kayak buat dikirim Ke bumi. Mungkin ya, kayak mungkin buat dikirim ke si Pepper Potts-nya dibilangnya. Tony Stark kan lagi dalam kapal luar angkasa nih. Ini kapalnya si Guardians yang namanya Benatar. Desperation gitu nggak sih? Desperate moments gitu kan ya. Dia kayak Hopeless. udahlah kayak gue bakal Ya, mati ya udah gitu lah. Kan dibilang kan kayak Food and water udah ran out 4 days ago. dan oxygen runs out tomorrow morning. Betul. Dan ini menarik sih karena baru pertama kalinya kita ngelihat Tony Stark itu kebingungan, dia udah patah arang gitu. Karena sebelumnya kan ya Tony Stark itu yang paling punya ide gitu. Paling pinter lah. Paling pinter, paling ada akalnya. Dengan teknologi itu orang kasih kan juga kayak kalau kayak dilihat dari shot yang kayak lagi pesawatnya di itu kan benar-benar kayak in the middle of Nowhere gitu loh. Gak ada apa-apa. Nowhere-nya juga galaksi gitu loh. Iya bener ya, sangat-sangat bukan luas gimana kan. gitu. Iya. Being adrift in space with no chance of being rescued is a lot more fun than you think kan katanya. Yes. Kata kunci di sini itu adalah si rescue. Iya benar. Nah, kalau kita tarik mundur nih ke komik, rescue itu alter egonya Pepper Potts kan? Ya, ada sempet satu run di komiknya gitu lah ya. Iya, dimana dia semenjak ini kalau nggak salah. Tony Starknya lagi lu. Nah itu dia pakai satu suitnya Iron Man gitu, namanya Rescue Armor. Dan mungkin di film ini karena si Tony Stark ngomong rescue dan itu pesanan ditujukan ke Pepper Potts. Ya. Kalau si Pepper Potts itu masih hidup ya, ya dia bakal nyelamatin Tony mungkin. Ya. Karena ada lagi nih waktu itu sempet di-leak si Pepper Potts di film dia pakai armor. Nah mungkin asumsi gua di sini setelah Tony Stark ngomong kayak gitu, mungkin Pepper Potts masih hidup dan dia denger. Oke. Dan mungkin katakanlah dia punya akses ke armornya Tony Stark. Iya. Dan dia bakal jadi rescue di situ. Mungkin. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi itu kan agak nggak make sense ya, gimana caranya satu orang manusia bisa keluar angkasa nyelamatin Tony Stark gitu. Jadi mungkin masuk akalnya karakter lain. Kalau menurut gua sih yang paling bisa lah kayak buat travel ke luar angkasa mungkin ya Tony Starknya sendiri, tapi kan dia lagi kejebak di sana. Thor yang nggak tahu juga, soalnya kita taunya Thor kan yang bisa kemana-mana kan pas masih belum ada palu baru kan dia bukan jalan sama Heimdall. Iya. Yang dia udah punya palu baru kan ya Sama sendiri. Nah tapi menurut gua kan ada Captain Marvel nih. Kalau menurut gua kayak sih mungkin diselamatinnya sama Captain Marvel ya. Tapi secara juga Captain Marvel kan yang di after credit Infinity War kan dia dipanggil kan sama si Fury-nya kan. Pakai pager dan itu dia kan kayaknya juga ya lagi nggak di bumi harusnya ya. Oh ya harusnya sih. Captain Marvel tuh yang nemuin mereka lah. Soalnya kan kayak kita lihat di trailer Captain Marvel kan juga dia loh yang kayak bener-bener bisa terbang ke luar angkasa, ngancurin objek lagi. Iya bener. Ya nggak sih? Kalau menurut gue sih Yang paling make sense dia ya. pemikiran gue sih gitu. Berarti kan si Tony ini di kapalnya Guardians tuh nggak sendirian, dia sama si Nebula. Yes. Nah itu gue penasaran sih chemistry-nya mereka berdua tuh gimana. Apa mungkin ya mereka bisa pulang ke buminya mereka gara-gara purely mereka berdua kerja sama, bisa juga yang Bisa aja. Dan kalau kita lihat Nebula itu punya akal, yang dia bisa kabur dari si Groot sama Rocket kan itu juga gak gampang. Iya. Cerdik gitu loh. Bukan yang kayak jago berantem doang lah. Iya bukan cuma jago berantem, jadi mereka juga bisa kabur-kaburan. Keren sih ini yang title card yang Marvel Studios ya. Oh yang masih jadi ada debu ya? efek-efek snapnya jadi debu itu keren juga sih. Keren sih. Nah udah gitu langsung nih ada Easter egg, comic reference, ada Scarecrow bentukannya armornya Thanos. Ini kayak di komik banget nih, di ending-endingnya lah yang pas Thanosnya udah kalah gitu. Dan itu sebenarnya di endingnya Infinity War juga udah ada kan? Udah, tapi kayak Di pojok kanan. Di pojokan kayak nggak kelihatan Nggak banget. gitu kelihatan ya. Yang scene si Thanosnya kayak lagi jalan, dia kan kayak nyentuh tanaman-tanaman, bunga-bunga gitu. Berarti Thanosnya kayak di sini tuh kayak dia tuh kayak state-nya tuh lagi damai gitu. Udah puas dia. Udah puas, dia tuh udah damai, udah puas. Dan ya mungkin ya kita bakal lihat lah kayak
Ya maksudnya hero-hero yang lawan tuh kayak maksud gue tuh bisa nemuin dia gimana gitu. Okay. Misterinya itulah. Menarik. Itu kayak juga lu lihat kayak dia juga pas dia giniin tanaman tuh kayak tangannya kan tangan kiri. Itu juga tangannya kayak itu masih pakai gauntlet gak sih? Padahal gauntletnya udah hancur kan harusnya. Yang Infinity War lah ya, yang pas dia habis dikampak dadanya itu kan juga gauntlet dia kan hancur tapi masih nyatu di tangan kan. Kayak kelihatannya gauntletnya memang kayak udah hancur kan pas Infinity War itu kan. Yang pas sebelum dia teleport. Itu dia kelihatan kan kayak gauntletnya kayak udah retak-retak itu. Pas dia teleport. Makanya penasaran juga sih menurut gua kayak Infinity Gauntlet ini tuh masih berfungsi. Mungkin. Kebanyakan di trailer ini sih menurut gua kayak scene-scene kayak gini nih, kayak ngasih lihat kayak aftermath dari snap Thanos gitu. Kan kayak Avengers Facility ya kan kayak dilihat dari jauh kan kayak udah abandoned gitu. Dia yang kayak di dalamnya udah pada kosong, terus yang Cap-nya nangis lah. Waduh, parah sih itu. Iya, juga Black Widow yang ngomong kan kayak Thanos bener-bener nge-wipe out 50%. Nah, iya. Ini nih yang si scene-nya si Bruce Banner lagi kayak ngelihat di komputer, lagi ngelihat di semacam archive ya Avengers Facility lah ya, yang ada si Scott Lang missing. Mungkin kayak ada reference ke komik juga ya mungkin. Tapi ini beda di Infinity Gauntlet si Cap itu kayak lagi ngelihat heroes yang missing gitu loh, di satu layar juga. Dan ini yang menarik di sini itu adalah kita kan ngeliat emang hero-hero yang udah di snap dan ya udah hilang jadi debu gitu kasih Peter Parker kan. Nah terus si Scott Lang kan diasumsikan hilang gitu kan. Di after creditnya Ant-Man and the Wasp dia juga nggak dikasih lihat hilang kan. Nah yang tapi yang menarik itu adalah ada mukanya si Shuri di situ. Dia missing. Yang gue ingat banget nih dulu ada si Angela Bassett yang jadi ibunya, jadi Maya si T'Challa. Itu dia waktu itu di interview buat film Mission Impossible yang Fallout. Nah, habis itu dia ditanya si Shuri itu hidup apa enggak di Avengers Endgame ini. Katanya hidup, tapi ya balik lagi either dia beneran hilang atau kayak si Scott Lang itu diasumsikan hilang, nggak ada. Battle terakhirnya di Infinity War tuh kan ya semuanya di Wakanda kan. Ya Shuri kan juga di sana kan. Yang dia lagi di lab kan yang habis si Vision berantem sama si Corvus Glaive. Iya dia lagi mindahin data. Habis itu udah kan semenjak dari sana kita udah nggak pernah ngelihat si Shuri lagi kan. Udah gitu kan yang habis snap pun juga. Kalau kayak Shuri ini menurut gue sih kayak masih agak-agak ambigu lah. Walaupun si Angela Bassett-nya ada ngomong gitu. Menurut gue ya. Iya, oke. VO-nya Steve Rogers, voice over Steve Rogers kayak ini akan menjadi kunci nih. Ini menurut gue ini kayaknya speech-nya dia sebelum mereka mau final plan-nya lah. Kayaknya ya menurut gue ya. Soalnya kalau dari dialognya sih kayak lagi prepare buat battle gitu lah. Menariknya nih pas si VO-nya si Steve Rogers kan dia ada ngomong kan everyone loses their family. Habis itu scene-nya langsung switch ke Hawkeye. Hawkeye ada satu figur gitu. Pas dia buka mantelnya itu balik badan itu si Hawkeye. Yang di film ini dia akan menjadi satu karakter yang bernama Ronin. Kenapa dia bisa menjadi Ronin di sini? Tebakan gue sih yang paling simple Family-nya gila. Karena kan pas banget tuh si Steve Rogers-nya ngomong kan ya pas dia bilang everyone loses their family langsung si Clint Barton kan. Tapi ya apa yang bawa dia ke Jepang? Itu soalnya sih kelihatannya kayak di Jepang ya. Iya. What's left to fight for gitu loh. Ketika semua orang itu udah hilang, masih ada kejahatan gitu loh. Iya sih. Gue yakin dia masih nyari jawaban sih sebenarnya. Kenapa orang-orang pada hilang. Nah kalau di komik sendiri Ronin itu bukan si Hawkeye tadinya kan. Awalnya bukan dia. Ada satu cewek. Si Hawkeye ini kalau di komik itu ceritanya di event House of M ya, dimana si Wanda Maximoff aka Scarlet Witch dia ngamuk. Nah habis itu si Hawkeye ini mati lah, diasumsikan mati, dia ketiban kapal negeri gitu. Habis itu ternyata dia masih hidup, dia reconcile sama New Avengers ya, yaitu adalah tim Cap yang udah setelah Civil War. Nah terus dia dikasih misi untuk ke Jepang untuk nyelamatin si Ronin yang asli. Nah karena dia nggak punya kostum, dikasihlah kostumnya Ronin. Nah kalau di film ini kenapa dia bisa dapet gitu? Kayaknya juga originnya beda gitu. Iya betul. Nah mungkin itu ada hubungannya sama kenapa dia di Jepang. Mungkin. Karena Ronin itu kan ya memang nama Jepang kan. Artinya kan kayak masterless samurai kan. Nah gue jadi keinget gitu loh. Kalau Hawkeye itu kalau di komik kan dia sering kayak kalau di komik ya yang baru-baru bahkan yang lama itu kayak House of M dia kayak di akhir-akhir tuh selalu Hawkeye yang nutup gitu loh. Dia nembak panah ke si Wanda. Habis itu kalau pokoknya dia ada nembak panah ke Hulk. Oh itu yang pas sebelum Civil War 2. Ya Civil War 2 kan. Ya dia nembak panah ke Hulk. Mungkin nggak dia akan nembak panah ke Thanos?
di akhir film. Dia yang kayak jadi closer-nya juga lah Iya. di filmnya. Karena ingat kalau di Avengers Infinity War si Thanos bilang you should have aimed for the head. Mungkin jadi ntar Hawkeye-nya yang nembak. Iya, bisa jadi nggak sih? Gue sih asumsi gue gitu ya, asumsi gue sih gitu. Bisa juga ya, bisa. Di scene yang sebelum title card Endgame nih, ini kan ada si Cap sama Black Widow yang ngomong, yang si Cap lagi ngelihat kompas indikasi Peggy Carter yang zaman dulu lah. Ini juga Cap ini ya, kayak pakai bajunya kostumnya kayak kostum dulu yang lama ya. Ini juga plan yang mereka ngomong ini kan yang kayak si Cap kan kayak udah kehabisan ide. Ya. Nah ini menurut gua kayaknya mungkin bener ada time travel kayaknya ya. Soalnya kita sambungin sama yang setelah title cardnya ada si Scott Lang. Dan Scott Lang ini kan juga dia kan tadinya kan kejebaknya di Quantum Realm. Betul. Dan ternyata dia bisa keluar sendiri, nggak dibantu siapa-siapa gitu. Betul. Nah, dan menurut gue juga berarti mungkin bener time vortex. Gue gak bisa bilang time vortex ya, mungkin lebih kayak ya mungkin bisa time vortex karena satu dia punya portalnya itu kan ada di van si Lewis kan, dan itu kan ya vannya ada gitu. Udah gitu juga ada mainannya kan juga udah kelihatan ya yang pada mereka kayak pakai kostum spesial gitu kan ya. Oh ya yang leak di mainannya ya. Iya. Nah mungkin ya itu gunanya kostum yang kayak di action figure-nya itu either buat masuk ke dalam Quantum Realm atau nyelamatin Tony Stark. Tapi kalau menurut gue sih kayak mungkin bener deh. Kalau menurut gue sih mungkin kayak time travel tuh ada. Beneran ada. Soalnya kan kayak di Scotland kan kalau saya sih Hank Pym bilang jangan kesedot di time vortex. Kata-kata time vortex menurut gue itu sih ya bisa udah jadi kata kunci. Itu menurut gue sih udah fix buat itu clue, time travel. Clue banget loh itu. Jadi ya satu-satunya jalan ya itu masuk ke time vortex, balik ke titik-titik event-event di film MCU sebelumnya. Ya udah kejar-kejaran ngumpulin batu. Mungkin Cap kan di sini kan juga udah bilang kan dia kayak kalau misalkan plan ini nggak berhasil gue udah nggak tahu kayak ngapain lagi. Kalau misalkan gue mau ngomongin di komik ya adalah yang kayak di komik title kalau nggak salah Age of Ultron ya. Ceritanya tuh kayak beberapa heroes, nggak usah spesifiknya Wolverine sama si Susan Storm, dia balik ke masa lalu buat ngebunuh si Hank Pym karena dia kan yang ngebuat Ultron, tapi pas dia udah balik ke present time-nya masa depannya beda. Iya, hancur juga. Menurut gue sih mungkin ya plan mereka balik ke masa lalu, mungkin kayak bilang tadi kejar-kejaran dapetin batu apa bagaimana, nge-reverse semua, bisa juga nge-reverse semua dan kebentuk lah mungkin yang kayak universe baru, let's say. Dan tim-tim baru. Karena kan kalau misalnya time travel itu dilakukan dan yang ngumpulin batu-batunya itu bukan karakter-karakter di film sebelumnya, ya mungkin tim-tim yang kayak di film-film sebelumnya itu nggak bakal ada, kayak Guardians of the Galaxy, Avengers juga mungkin susunannya beda, ya kan? Kalau nggak ya menurut gua, kalau nggak mungkin ya kayak di ending Infinity Gauntlet, pokoknya ujung-ujungnya satu orang yang ngambil gauntletnya di reverse semuanya sama dia. Iya mungkin. Mungkinnya bisa juga Nebula kayak di komik. Saya kan Nebula juga ada di film, masih ada. Ya, mungkin yang orang lain. Atau mungkin Tony Stark. Kan saya kan Tony Stark kan karakter pertama. Jadi karakter yang kayak bakal sentralin banget nih. Nah, terus pertanyaan gue bakal ada mati nggak di film ini? Menurut gue kayak enggak deh. Enggak. Nah, mungkin ada tapi mungkin ada kayak satu orang lah yang kayak tetap. Gue mungkin bisa juga kayak dampak dari snapnya Thanos ini mungkin cuma bisa diobatin, nggak bisa kayak dikembaliin sempurna. Ibaratnya gitu, menurut gue. Oke guys, udah gitu aja kita udah selesai ngebahas trailer Endgame yang pertama nih. Udah tunggu-tunggu banget sama orang-orang dan ya kita lihat lah selanjutnya lah. Soalnya trailernya masih sedih-sedihan doang gitu. Iya, sebenarnya teaser lah ya. Teaser banget. Jangan lupa follow gue di Instagram, follow juga Ivan di @ngaginta di Instagram juga. Subscribe juga ke channel gue kalau pada belum subscribe. Bantu share videonya juga, biar bisa nonton semuanya, kita bisa komen-komenan di bawah, bisa diskusi rame-rame. Dan thank you banget kepada nonton. See you guys on the next video.